Bapa dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus umat Paroki Santo Surababima yang saya kasihi. Mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kembali kami memanjatkan pujian dan syukur kepadamu atas semua berkat dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami mohon sertailah kami selalu dalam keseharian hidup kami, dan bukalah hati dan batin kami sekarang, karena kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, Yesus menyadari bahwa karya pewartaannya tidak disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kemana saja Yesus pergi, mereka-mereka ini selalu mengikuti Yesus dan mengamat-amati Yesus. Tujuannya cuma satu, yaitu mencari-cari kesalahan Yesus, supaya mereka punya alasan untuk mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah takut sedikit pun. Mengapa Yesus tidak takut? Karena yang Yesus katakan dan yang Yesus buat adalah perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Meskipun perbuatan-perbuatan yang baik dan benar itu seringkali bertentangan dengan perintah hukum Taurat. Dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus berada di dalam sebuah rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ada juga orang-orang Farisi yang mengamat-amati Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Karena sebagaimana yang saya katakan kemarin, bahwa salah satu pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat adalah menyembuhkan orang sakit. Yesus menyadari itu. Maka Yesus memanggil orang yang mati sebelah tangannya itu ke tengah dan berkata kepada mereka yang ada di dalam rumah ibadat tersebut, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tidak ada satu orang pun di dalam rumah ibadat itu, termasuk orang-orang Farisi, yang berani memberi jawaban. Mereka semua diam saja. Maka Yesus menyuruh orang yang mati sebelah tangannya itu untuk mengulurkan tangan kepada Yesus, dan Yesus pun menyembuhkannya. Orang-orang Farisi jengkel dan marah.
Maka mereka keluar dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, satu dua pesan sederhana dari Injil hari ini untuk kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, supaya kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar tanpa merasa takut bila dicemooh atau tidak disukai oleh orang lain. Kadang-kadang untuk berbuat baik itu tidak mudah, karena kita masih berpikir bahwa jangan sampai ada orang lain yang tidak suka ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar itu. Kadang-kadang juga ketika kita berbuat baik kepada sesama, ada yang merasa iri hati dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengajak kita semua untuk tidak peduli atau tidak perlu peduli dengan semuanya itu, sebagaimana yang dilakukan Yesus sendiri. Intinya, yang kita buat adalah baik dan benar, bukan yang tidak baik dan tidak benar. Yang kedua, kalau ada sesama kita yang selalu berbuat baik, misalnya sering membantu atau memperhatikan sesama yang membutuhkan bantuan, kita diajak untuk tidak berpikir negatif tentang orang itu. Hal itu seharusnya menjadi contoh dan motivasi bagi kita untuk juga membantu dan memberi perhatian kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, dan kalau kita punya kelebihan. Kalau kita tidak bisa dan tidak punya lebih untuk membantu, sedangkan orang lain bisa, kita sebaiknya diam atau tutup mulut dari ujaran-ujaran yang tidak menyenangkan kepada sesama. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita memiliki di dalam diri rasa peduli kepada sesama yang mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Tentunya kalau kita bisa dan mampu. Mari kita selalu berpikir positif kepada sesama kita. Dan mari kita selalu mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, sedang susah dan menderita, sedang dalam tantangan dan kesulitan. Semoga Tuhan selalu memberkati mereka, dan semoga Tuhan pun selalu memberkati kita yang selalu berbuat baik dan berbuat benar di dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Bapak dan Mama, saudara dan saudari terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Ya Allah yang kekal dan kuasa, mampukanlah kami untuk selalu berbuat baik dan benar dalam hidup kami. Buatlah kami untuk tidak berpikir negatif tentang sesama. Bukalah mata dan hati kami, juga untuk mampu menunjukkan kepedulian dan cinta kami kepada sesama kami yang berkekurangan dan yang menderita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pelayanan pekerjaan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing. Semua mereka yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan tantangan dalam hidupnya, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan terima kasih untuk kita semua.